Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama mengawali renungan pagi hari ini dengan menyatukan hati berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu atas hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam waktu-waktu yang telah lewat, dan kami tetap mengharapkan Tuhan memelihara kehidupan kami, menyertai kami, dan menuntun perjalanan kehidupan kami menuju kepada tujuan hidup yang Tuhan tetapkan bagi kami, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Itu sebabnya kami hendak memulai hari kami dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami dengan kebenaran sabda-Mu. Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh mengerti dengan sebaik-baiknya, dan kami juga boleh melakukan kebenaran firman-Mu dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada kesempatan ini, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dasarkan atas kitab Yesaya 26 ayat 12. Yesaya 26 ayat 12 demikian bunyinya. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Sekali lagi saya bacakan. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ibu bapak saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita tentu merindukan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan? Damai sejahtera atau shalom bukanlah sekadar sebuah keadaan yang tidak ada konflik, tidak ada masalah, bukan itu. Damai sejahtera sesungguhnya berbicara mula-mula tentang relasi yang diperbaharui. Relasi dengan Tuhan yang diperbaharui. Dan hal ini kemudian berdampak kepada pembaruan-pembaruan relasi yang lain. Relasi antara kita dengan sesama kita, relasi antara kita dengan pihak yang lebih luas, termasuk dengan alam ciptaan Tuhan. Shalom adalah keadaan atau tatanan yang harmonis. Relasi-relasi teratur sedemikian rupa menghasilkan hal-hal yang baik sebagaimana rancangan Tuhan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita tadi menegaskan sebuah prinsip yang penting. Di dalam seruan doa, sang nabi ini menyerukan kalimat doanya demikian. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat ini menegaskan kepada kita sebuah kebenaran yang penting, yaitu bahwa sesungguhnya damai sejahtera itu sumbernya adalah Tuhan sendiri. Sehingga Nabi Yesaya berseru di dalam kata-kata doanya itu, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Keyakinan Nabi Yesaya yang namanya damai sejahtera itu sumbernya adalah dari Tuhan. Tuhanlah yang menyediakan damai sejahtera itu bagi umatnya. Dan hal ini sesungguhnya ditegaskan di dalam kalimat yang kedua, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Damai sejahtera itu memang memanggil kita yang mengharapkannya untuk memperjuangkannya. Dengan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan damai sejahtera itu hadir. Tetapi perhatikan bahwa hal ini tidak sama sekali berarti mengurangi peran Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena sang nabi berkata, Engkaulah yang melakukannya. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya.
Kita boleh melakukan apapun juga untuk memperjuangkan hadirnya damai sejahtera. Tetapi sang nabi melalui kata-kata doanya ini hendak menegaskan sebuah kebenaran yang penting. Bahwasannya dalam segala sesuatu yang kita kerjakan untuk memperjuangkan damai sejahtera itu, kalau Tuhan bukan yang bekerja, kalau bukan Tuhan yang melakukan pekerjaan itu, tidak akan terwujud damai sejahtera itu. Karena Tuhan sesungguhnya adalah sumber damai sejahtera itu. Kita boleh berupaya sedemikian rupa, mengupayakan damai sejahtera itu hadir. Boleh kita nikmati. Tetapi kalau bukan Tuhan yang melakukan apa yang kita kerjakan, sesungguhnya semuanya akan menjadi sia-sia. Nah maka ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran ini sesungguhnya menyadarkan kita untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oleh karena apa? Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, yang akan terjadi adalah kita ini dibatasi justru oleh banyak kelemahan-kelemahan kita. Kekuatan kita itu terbatas oleh karena apa? Oleh karena kita memang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kita penuh dengan cacat celah. Kita hendak membangun relasi yang baik dengan orang lain. Kekuatan kita terbatas. Mungkin kita bisa jadi berinisiatif baik, orang lain tidak menerima kita untuk hidup di dalam damai sejahtera. Kita akan gagal untuk mewujudkan damai sejahtera itu. Kita berjuang sedemikian rupa betapapun pandainya kita. Tetapi kepandaian kita pun terbatas. Persoalan di dalam kehidupan yang menghancurkan damai sejahtera ini ada begitu banyak dan rumit. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, sesungguhnya ada kunci yang kemudian terhilang. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, sesungguhnya kita sedang tidak berada di dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Artinya hubungan dengan Tuhan tidak beres. Padahal Tuhan adalah sumber damai sejahtera itu. Kalau relasi kita dengan sumber damai sejahtera itu tidak beres, bagaimana mungkin kita hendak melakukan atau memperjuangkan hal-hal untuk mewujudkan damai sejahtera? Yang perlu untuk dibereskan terlebih dahulu adalah relasi kita dengan sang sumber damai sejahtera. Nah, ketika relasi itu diperbarui, maka kita dapat meminta dari Tuhan sumber damai sejahtera itu untuk menyediakan damai sejahtera itu bagi kita. Sehingga apa yang terjadi? Upaya-upaya kita untuk mewujudkan damai sejahtera itu di dalam kehidupan menjadi niscaya, menjadi mungkin. Karena bukan kita sendiri yang bekerja, sebaliknya Tuhanlah yang melakukannya bagi kita. Nah maka sesungguhnya doa dari Nabi Yesaya ini menyadarkan kita untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan. Dalam relasi yang benar dengan Tuhan, kita akan sadar siapa diri kita, siapa Tuhan. Ketika kita sadar siapa diri kita sadar diri kita ini penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Sehingga kita sadar juga ada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang merupakan sumber damai sejahtera itu. Hal ini membuat apa, Ibu Bapak saya kasih Tuhan? Ketika upaya-upaya kita untuk mewujudkan damai sejahtera itu rasanya mentok. Hal-hal yang kita lakukan rasanya kok jalan buntu. Ada Tuhan yang sanggup untuk mendobrak jalan buntu itu. Atau menyediakan jalan keluar yang lain supaya damai sejahtera itu terwujud. Nah sebaliknya apabila ternyata relasi kita dengan Tuhan ini tidak benar, kita kemudian berjuang dengan kekuatan kita sendiri, maka yaitu hanya upaya manusia yang penuh dengan kekurangan dan kegagalan, dan yang akan terjadi adalah kegagalan. Karena hal itulah yang sesungguhnya banyak diupayakan oleh bagian dari bangsa Israel atau bangsa Yehuda pada masa itu. Mereka merindukan damai sejahtera datang, tetapi mereka lupa akan kunci dari semuanya itu, yaitu relasi dengan Tuhan. Apa yang mereka pikirkan tentang damai sejahtera, mereka sibuk melihat pada bangsa-bangsa lain.
Bangsa Israel bagian utara sebelumnya, mereka terpengaruh kepada bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Mereka berpikir bahwa negeri yang lain itu begitu makmur, aman, tentram, damai. Lalu kemudian mereka tertarik kepada ilah-ilah mereka dan kemudian meninggalkan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kita melihat bahwa ketika mereka berpaling dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, bukan damai sejahtera mereka dapatkan, sebaliknya kehancuran. Dan kita melihat pada tahun 721-722 sebelum Masehi, pada masa itu yang terjadi adalah kehancuran Israel Utara. Mereka kemudian binasa, diangkut ke pembuangan di Asyur. Nah, sementara itu bangsa Yehuda terus juga jatuh bangun bergumul demikian rupa. Ada raja-raja yang kemudian menyimpang dan menyeleweng, mengandalkan kekuatannya sendiri, berpikir bahwa dengan itu semua mereka akan beroleh damai dan sejahtera. Tapi sesungguhnya waktu menunjukkan ketika mereka mengupayakan semuanya itu dengan berpaling dari Tuhan, kegagalan yang ada. Mereka gagal. Maka doa Nabi Yesaya ini sesungguhnya adalah panggilan bagi umat itu, bagi para pemimpin bangsa pada waktu itu, termasuk juga pemimpin-pemimpin agama pada saat itu, untuk ingat bahwa Tuhanlah sumber damai sejahtera yang sejati. Kata-kata doa ini tampaknya sederhana tetapi mengandung kebenaran yang sangat penting dan mendasar. Ya Tuhan, Engkau menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan. Ibu bapak saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Ini perjuangan hidup kita hari demi hari, tentu dalam rangka memperjuangkan damai sejahtera itu bukan. Damai sejahtera dalam pengertian yang luas. Kehidupan kita di dalam relasi-relasi berlangsung dengan harmonis. Berkat-berkat Tuhan boleh kita nikmati. Rezeki lancar, kehidupan kita berkecukupan, badan kita sehat. Demikian pun keadaan sekeliling kita aman dan tentram. Nah, tetapi mari kita sadari bahwa semuanya itu sesungguhnya sumbernya dari Tuhan. Maka mari kita mulai doa kita setiap hari dengan sebuah kesadaran, memohonkan damai sejahtera itu hadir dari Tuhan. Tuhan mengaruniakan, Tuhan menyediakan damai sejahtera itu. Dan selanjutnya perjalanan kita akan diatur oleh Tuhan. Tuhan hadir di dalam setiap yang kita lakukan. Dan kalimat yang kedua ini terjadi. Segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya. Kalau relasi kita dengan Tuhan harmonis, Tuhan hadir di dalam setiap langkah hidup kita. Yang kita lakukan bukan kita sendiri yang melakukan, tapi Tuhan yang melakukannya bagi kita. Niscaya shalom atau damai sejahtera itu hadir. Selamat menikmati damai sejahtera. Mohonkanlah semuanya itu dari Tuhan. Hiduplah di dalam relasi yang benar dengan Dia. Niscaya Tuhan hadir di dalam hidupmu untuk menghadirkan damai sejahtera bagi saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami, Engkaulah sumber damai sejahtera sejati. Sumber damai sejahtera yang tak ada habis-habisnya. Dan damai sejahtera yang Engkau berikan itu bukanlah damai sejahtera seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dunia ini seringkali berpikir bahwa damai sejahtera itu hadir oleh karena kekuatan manusia, kepandaian manusia, kekayaan manusia, kehebatan-kehebatan manusia. Tetapi sesungguhnya itu fana oleh karena manusia lemah dan terbatas. Tapi firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber damai sejahtera sejati yang tiada habisnya dan tidak tergantung oleh keadaan apapun juga. Nah, kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya hubungan kami terutama dengan Tuhan boleh senantiasa diperbarui dari hari ke hari. Hidup kami makin berkenan kepada Tuhan dalam persekutuan kami yang hidup dengan Tuhan. Karena sesungguhnya di sana akan hadir
Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga apa yang kami kerjakan, Tuhan sendirilah yang bekerja di sana. Dan kalau Tuhan sendiri yang bekerja di sana, niscaya tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin akan kami lakukan. Kami akan dimampukan oleh Tuhan menghadirkan damai sejahtera itu dan menikmatinya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkatilah umat-Mu di dalam perjuangan hidup hari ini. Hadirlah dalam kehidupan mereka, karuniakan damai sejahtera-Mu senantiasa. Haleluya. Amin.